Ya, ini aku acaranya ulang tahun yang ke-30 tahun. Pengen dirayain karena spesial udah memasuki kepala 3, jadi itu spesial karena lebih memasuki masa-masa lebih mateng lagi ya. Bukan mateng lagi ya. Jadi juga kebetulan mau launching lagu baru juga, mau lintas genre juga. Jadi kayak di usia yang 30 tahun tuh aku mau yang sesuatu yang baru gitu ya. Jadi yang tadinya aku dari dangdut, itu mau ngeluarin single yang genrenya pop apa ya? Nggak pop banget sih gitu. Jadi kayak pop Melayu gitu. Enggak pop apa ya, genrenya tuh kayak pop blues gitu. Jadi emang beda banget gitu. Jadi ini dirayain juga karena mau launching juga single terbarunya. Sekarang lagi bikin video klip. Konsepnya ini cukup unik. Unik banget. Jadi emang ini konsepnya tuh emang tradisional Jawa karena aku emang orang Jawa. Jadi umur 30 tahun itu harus lebih inget gitu ya jati dirinya gitu. Jadi sekarang dimana kita sekarang nginjek itu, kita harus ingat dulunya kita siapa, kita dari mana, siapa yang bikin kita sukses, support sampai sekarang. Itu sih maknanya, supaya lebih mawas diri gitu ya, lebih eling gitu. Emang ide dari sendiri? Iya sih, ide sendiri. Terus kata keluarga juga, oh iya tuh asik gitu kan, asik gitu. Karena biasanya kalau mamanya di yang mewah-mewahan, di hotel, hebing-hebingan itu kan biasanya kan kalau arisan kan selalu kayak gitu kan. Jadi ini pengen yang unik banget, makanya aku pilih venue-nya juga yang temanya sangat-sangat antik banget gitu ya, yang sangat tradisional Jawa, ada Mandarinnya juga gitu. Pokoknya ini banget lah. Antik. Menyiapkan bajunya juga mungkin ada udah lari lama atau seperti itu kan, bajunya lumayan. Konsepnya juga mesti ditunjukkan kan. Ini bajunya menyiapkan, ini juga menyesuaikan konsep kan. Ini kan tempatnya Loro Jonggrang ya. Ini Loro Jonggrang itu kan plesetan dari Roro Jonggrang. Roro Jonggrang itu dibikinin candi satu hari semalam. Jadi ini bajunya juga bikinnya 1 hari 1 malam gitu. Jadi karena ada satu dan lain hal, ada ternyata tuh ada problem gitu ya. Jadi bajunya yang harusnya aku pakai nggak bisa dipakai. Jadi ini bajunya baru dibikin kemarin sore. Makanya ini tuh masih ada yang dijahit sedikit-sedikit. Jadi ya? Spesial banget ini Roro Jonggrang, harus bajunya juga semalam langsung jadi. Artinya para tamunya sendiri yang hadir pakai kebaya juga? Jadi tamu-tamunya juga temanya tradisional Jawa. Jadi yang cowok-cowok, cewek-cewek boleh pakai batik, boleh pakai kebaya ala-ala gadis kretek gitu. Jadi aku juga undang beberapa semua teman-teman artis aku undang. Nah, aku undang Uci, Wika, terus ada Pamela Savitri juga, bestie aku, ada Bella Nova, dan lain-lain, banyak sih yang aku undang. Kita 30 tahun ada Novi, Rizky, ada banyak sih. Zamannya dia dong. Udah usia 30 tahun. Ya. Apa sih yang udah dicapai ini? Yang udah dicapai, alhamdulillah mempunyai keluarga yang bahagia pastinya ya kan. Terus karirnya juga aku masih masih berusaha untuk lebih keep up lagi, karena kemarin aku sempat vakum karena punya anak. Jadi aku vakum urus anak dulu gitu. Jadi sekarang aku mau start lagi untuk kembali on lagi gitu ya, kembali aktif lagi gitu. Jadi ini 30 tahun ini dirayakan ini itu sebagai titik balik ya, yang tadinya fokus udah ngurus anak, sekarang anak udah 2 tahun kan, jadi sekarang udah lebih bisa berkarir lagi lah gitu, fokus lagi untuk berkarya lagi. Soal lagunya itu judulnya apa, cerita soal apa? Oh ya, lagunya itu judulnya Redam. Jadi lagunya itu bercerita tentang orang yang mempunyai sejuta masalah gitu ya, kayak keluarganya broken, ditagih utang pula gitu, cinta juga nggak ada, pacarnya ninggalin gitu kan, teman-teman pada ninggalin, otomatis semua kalau orang lagi di bawah kan semua pada ninggalin ya. Jadi bener-bener nggak punya siapa-siapa, dia udah give up, pengen bunuh diri, tapi ada satu titik yang menyadarkan dia bahwa oh ternyata itu meskipun semua kesedihan dirasa, ternyata nggak harus putus asa kok. Dia pas dia ngelihat ada pemulung yang
yang kayak sama anaknya gitu, terus makan enak, terus anaknya kayak ya enak banget makanannya, padahal makanannya cuma nasi bungkus biasa gitu. Dia kayak pas mau bunuh diri tuh langsung lihat kayak, oh ya ampun, gue juga masih bisa makan, kok gue malah mau give up gitu loh. Jadi dia nggak mau give up dan akhirnya ikhlas menerima bahwa semua yang terjadi itu ya udah biarlah terjadi gitu loh. Dan nggak mungkin setelah ada badai itu nggak ada pelangi, kan nggak mungkin ya. Jadi kayak oke, mungkin ini adalah fase kehidupan yang saat ini sedang di bawah banget, tapi pasti abis ini pasti ada pelangi gitu. Jadi kayak ikhlas, ibaratnya ikhlas. Jadi judulnya apa? Redam. Oh, Redam. Judulnya Redam. Nanya bakal dirilis kapan? Kan video klipnya sendiri udah jadi. Video klip sekarang lagi proses, iya, pas puasaan lagi mau syuting. Jadi mungkin keluarnya 1 bulan after puasa. Insya Allah. Ini yang menarik, kamu kan dari dangdut ke lari ke pop. Itu kenapa? Masalahnya di mana sih akhirnya kamu lari ke pop? Oke, kalau kenapa di pop itu sebenarnya gak ada masalah apa-apa, tapi emang dari dulu itu sebenarnya aku memang hobinya nyanyi pop, nyanyi jazz, nyanyi rock, apa aja lah gitu. Emang hobi nyanyi gitu. Cuma memang rezekinya di dangdut gitu. Setelah berkeluarga dan aku rasa kayak kayaknya aku di dangdut maksudnya apa ya? Di Duo Serigala bla 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 gitu lah ya. Maksudnya pengen sesuatu yang beda aja gitu. Pengen yang lebih jadi diri sendiri gitu. Kayak kalau kemarin-kemarin aku masih fokus masih kayak oke, yang penting sekarang karirnya memang masih muda gitu ya. Yang mana yang ada jalan, wah embat aja gitu kan. Video klip sekarang lagi proses, iya, pas puasaan lagi mau syuting. Jadi mungkin keluarnya 1 bulan after puasa. Insya Allah. Ini yang menarik, kamu kan dari dangdut ke lari ke pop. Itu kenapa? Masalahnya di mana sih akhirnya kamu lari ke pop? Oke, kalau kenapa di pop itu sebenarnya gak ada masalah apa-apa, tapi emang dari dulu itu sebenarnya aku memang hobinya nyanyi pop, nyanyi jazz, nyanyi rock, apa aja lah gitu. Emang hobi nyanyi gitu. Cuma memang rezekinya di dangdut gitu. Setelah berkeluarga dan aku rasa kayak kayaknya aku di dangdut maksudnya apa ya? Di Duo Serigala bla 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 gitu lah ya. Maksudnya pengen sesuatu yang beda aja gitu. Pengen yang lebih jadi diri sendiri gitu. Kayak kalau kemarin-kemarin aku masih fokus masih kayak oke, yang penting sekarang karirnya memang masih muda gitu ya. Yang mana yang ada jalan, wah embat aja gitu kan. Tapi sekarang pengen lebih jati diri aja gitu. Karena aku memang jati dirinya memang sebenarnya aku suka nyanyi pop, yang jazz kayak gitu-gitulah gitu sih. Terus mengenai Duo Serigala sendiri emang bubarkah atau memang masing-masing atau seperti apa? Kalau untuk Duo Serigala sendiri itu karena aku memang kontraknya udah habis, jadi aku udah berhenti gitu. Terus mau lanjut lagi, tapi karena aku memutuskan untuk solo karir, jadi aku udah akhirnya Pamela aku kenalin sama temenku juga. Jadi yang personil sekarang yang baru itu masih temen aku juga. Gitu. Artinya tidak ada masalah di enggak. itu ya? Alhamdulillah enggak. Dulu pernah sempat berantem lah kecil-kecil dikit-dikit, tapi alhamdulillah sekarang kita udah bestie lagi. Nanti Pamela juga datang. Oh, iya. Ya, artinya kan ada Duo Serigala itu kan udah nggak kedepan kalian berdua kan udah bestie banget ya. Tiba-tiba kamu bubar untuk berhenti untuk mandiri dengan solo karir. Pamela sendiri ada anggapan seperti apa sih beli solusi apakah atau beli apa, kenapa lu mau solo, kenapa lu nikahin kita gitu. Ada nggak sih masalah seperti itu? Kalau dulu Pamela karena memang tadinya aku memang solo kan, sebelum masuk Duo Serigala tuh aku emang udah solois gitu, emang nyanyi sendiri. Jadi ketika aku solo, Pamela tuh support banget gitu. Karena pas dulu di Duo Serigala juga aku kan sempat keluarin juga lagu single solo itu ada juga gitu. Jadi nggak ada masalah sama Pamela tuh, pasti support lah semuanya gitu. Kalau untuk harapan di 30 tahun ini apa nih? Harapannya di 30 tahun ini semoga ya pokoknya semoga makin bahagia pastinya ya, makin sehat terus, panjang umur, semoga tambah kaya hati, kaya harta di akhirat, bener nggak ya? Amin. Makin sukses ya, pakai semua doa baik-baik itulah. Semoga juga meskipun aku berubah dari genre dangdut ke pop ya, semoga masih bisa diterima dan semoga karyanya tetap dicintain semua. Ya, satu dong boleh tambahan dikit yang mengenai ada persis yang kecil itu apa sih, karena pembagian kah atau emang
emang kamu sendiri emang sudah tidak nyaman lagi untuk di dangdut atau seperti apa gitu? Maksudnya kenapa? Kemarin kan sempat bilang ada sedikit lah Oh, ributan pas kecil. berselisih. Selisih. Dulu berselisih sama Pamela itu karena jadi pas dulu di Dua Serigala itu Pamela kan suka ngambil job di luar Dua Serigala, job DJ gitu maksudnya, job DJ. Tapi Pamela lebih sering sama yang lain daripada sama aku dulu gitu. Tapi sebelum bermasalah itu semua belum disepakatin gitu. Itulah yang jadi masalah. Jadi salah pahamnya dulu adalah belum ada omongan gitu loh. Jadi belum ada omongan, tiba-tiba kayak ibaratnya kita pacaran. Terus tiba-tiba pacar kita jalan sama yang lain kan pasti kita marah dong. Kayak nggak enak, kayak maksud lu apaan gitu kan, salah paham gitu. Meskipun ternyata dia jalan sama temennya doang. Nah kayak gitu. Jadi dulu berantemnya karena seperti itulah, dia lebih sibuk dengan diri sendiri. Ya, dengan yang lain gitu. Jadi prioritasnya tuh seolah-olah bukan Dua Serigala gitu. Oke, terakhir berarti sudah pribadi sendiri seberapa percaya dirinya nggak sih lari dari dangdut ke pop? Percaya diri seperti apa? Insya Allah percaya diri, harus percaya diri ya kan. Insya Allah percaya diri karena karya aku ini meskipun mungkin beda banget sama genre aku yang dulu, tapi yang jelas itu adalah lagu yang dari hati. Jadi ceritanya memang aku alamin sendiri gitu kan. Jadi emang bener-bener kan katanya sesuatu yang dari hati akan sampai ke hati. Jadi insya Allah percaya diri. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.